saya berani garansi juga tuh, misalnya ngilangin yang saya sebutin tadi, dalam seminggu mungkin bisa turun 3 kilo, 4 kilo gitu. Oke, halo Tribuners, welcome back to Tripod Health and Beauty bersama aku Nadia. Seperti biasa lah ya, kita akan selalu ngebahas tentang kesehatan dan juga kecantikan. Tapi kali ini nggak mungkin kita ngebahas soal kecantikan ya bang ya. Ya, betul. Iya kan, karena abang sebelahku nggak mungkin cantik, ya kan guys. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang pola hidup sehat dan juga kebugarannya nih. Karena sekarang ini bisa kita lihat, terutama di Kepulauan Riau ya, itu panas banget. Ada yang orang yang makin males berolahraga, malas beraktivitas karena di rumah aja nih bang kan. Mereka betul, lebih enak AC-AC gitu Ya. kan, kipas-kipas di rumah biar adem, karena kalau keluar udah nggak tahan lagi Ya, gitu kan. rebahan kan. Iya, tapi kayaknya kaum rebahan tuh harus kita hentikan gitu. Ya, betul. Walaupun susah, tapi pasti ada aja cara-caranya ya kan. So hari ini Nadi sudah kedatangan tamu spesial. Memang sudah bukan asing lagi karena udah pernah datang ke sini sebelumnya ya bang ya. Ini adalah Bang Rido, seorang personal trainer. Tapi kita mau tahu nih sebenarnya personal trainer seperti apa sih? Karena banyak nih istilah personal trainer. Jadi aku mau tanya nih bang, itu personal trainer maksudnya seperti apa tuh? Kayak saya izin jelasin ya mbak. Ya. Kayak sekali lagi, pertama terima kasih untuk Tribun Batam udah ngundang lagi, nggak kapok-kapok ngundang saya kan. Terima kasih untuk Mbak Nadia juga. Ya. Jadi personal trainer itu adalah coach juga sih sebenarnya, basicnya coach. Cuman coachnya ini lebih ke tujuan goalsnya untuk masing-masing personal. Jadi personal masing-masing, orang masing-masing punya goals dan tujuan berbeda kan. Nah jadi personal trainer ini dituntut untuk membuat program sesuai goals kliennya masing-masing gitu mbak. Dan juga latihannya di tempat yang senyamannya klien, bisa di rumah atau di gym yang ada gitu. Tapi kalau kita bisa kilas balik nih bang ya, throwback gitu kalau anak zaman sekarang bilang, itu dulu abang tuh kalau nggak salah, itu masih nggak tuh bang? Masih, kebetulan karena basicnya di Muay Thai kan, di bela diri, jadi masih sekarang tetap di Muay Thai, di bela diri. Oke, aku mau tahu, aku mau tanya lagi soalnya aku keinget nih bang. Abang ada Instagram yang apa? Street fight apa? Batam Street Fighting. Iya, itu gimana tuh bang kabarnya sekarang? Sekarang lagi mulai rame lagi. Nah, kemarin sempat kita ada support lah dari Dispora, KONI segala macam, support juga ternyata kan. Saya kaget juga. Jadi sekarang mulai kita mau naikin lagi untuk visi misinya cari bibit-bibit dari Kepri lah, dari Batam gitu mbak. Jadi memang waktu itu sebenarnya tujuannya supaya jangan ada bullying di Ya, luar jangan ya, ada bullying, Bang ya. tawuran, Tawuran. balap liar segala macam. Lebih energi-energi pemuda Batam ini jadi tersalurkan di energi yang lebih positif Iya, gitu. di ring ya bang, Ya, jadi di ring. semuanya fair gitu Fair, ya. sportif mbak. Sportif. Benar. Karena kalau kita lihat anak muda zaman sekarang takutnya mereka main asal-asal gitu aja ya Ya, kan. bahaya, Tapi, bisa cedera kan, iya, gak ada yang ngawasin. cedera gitu. Jadi mau bertanggung jawab pun kita, aduh gimana ya, Ya, gitu betul. kan. Itu serem banget. Nah bang, kalau boleh tahu nih keseharian Bang Rido sekarang ini apa sih? Kalau keseharian saya sekarang masih aktif kerja di salah satu maskapai di penerbangan, dan ketika libur saya ngajar-ngajar tetap. Gak capek ya bang ya? Kalau capek sebenarnya sih mungkin Mbak Nadia ngerasin juga sih. Rata-rata kita orang Batam ini kan harus kreatif kayaknya. Mau gimana Jadi lagi ya, ya? jadi nggak cukup satu income sih. Maksudnya lebih produktif lah gitu kan. Karena di Batam ini kehidupan pace-nya pun cepat kan. Iya. Jadi cepet lah gitu, udah kayak di Jakarta lah. Jadi Sepertinya kayak gitu. mau nggak mau kita kayaknya Nggak harus cari mau. cuan Bener, lebih ya ya. bang ya. Mau dibilang capek ya capek. Kalau bisa kita duduk doang dapat langsung duar gitu Ya, kan. betul. Berapa ember gitu kan. Udah seneng gitu kan. Tapi mau nggak mau kita emang di Batam ini ya harus produktif Ya, gitu harus ya. produktif. Apalagi masih muda ya bang ya. Ya, betul Mbak. Oh oke. Selain keseharian abang dalam bekerja nih, kayaknya abang nih lagi jaga-jaga si jagoan kecil nih kan. Si Ya, bos kecil ini ya. benar. Udah umur berapa tuh bang? Sekarang namanya Sadam Pagarander ya. Udah 5 tahun sekarang 5 TK dia. tahun TK. Iya tadi abang ini membawa anak kecil, Bawa si pasukan. bos kecil ya, si jagoan neon ya. Oke, bang. Kalau ngomong-ngomong nih tentang keseharian yang mungkin positif ya bang ya, kan orang nih sekarang ini agak mager gitu mau ngapa-ngapain. Iya, benar. Mereka mau keluar aja tuh udah panas banget. Nah apalagi Batam ini cuacanya suka berubah-berubah. Iya. Kadang bisa panas gitu kan, kadang tiba-tiba hujan. Aku udah merasakan loh bang, pas hujan tuh magernya minta Iya, benar. ampun. Mau pergi kemana-mana mager, mau gym mager, mau olahraga mager. Nah gimana tuh bang, sebenarnya apa sih resikonya kalau misalnya kita ya Tribuners di rumah itu nggak produktif gitu badannya gitu?
Itu gimana, Yang Bang? pasti resikonya misalnya kita nggak terlalu produktif kan, agak sepele lah gitu sama kesehatan. Iya. Nanti bakalan ada pemantiknya gitu Mbak. Jadi bakalan kita ngerasain sakit, udah sakit baru kita mulai aktif lagi. Nah, jadi kalau bisa sih dicegah sebelum penyakitnya datang. Alangkah baiknya kita cegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobatin. Iya, iya, iya. Nah, biasanya ini aku ngajak teman-teman aku nih, yuk jogging yuk, yuk nge-gym yuk. Itu mereka kayak, aku tuh nggak suka nge-gym, aku tuh nggak suka lari. Lantas olahraga apa yang bisa mereka lakukan nih? Padahal kan ya namanya mereka mager banget kan. Iya. Jadi aku juga bingung bagaimana tuh Bang menyemangati orang-orang yang kayak gitu tuh gimana sih? Kalau misalnya dari semangat sih tetap, kalau motivasi mungkin bisa dari eksternal kan, nah Iya. cuman inspirasi tetap dari internal. Nah jadi mungkin bisa cari olahraga yang fun, yang nyaman. Misalnya ada beberapa orang yang kurang nyaman lah gitu, misalnya lari kan bosen Iya, segala iya, macam. iya, Nah iya. mungkin dia bisa beli sepedaan atau Termasuk aku sih Bang. misalnya kan lari kan kardio juga nih. Iya. Nah, bisa dibela diri kayak boxing, Muay Thai juga kardio juga kan. Nah, mungkin bisa gitu kan. Jadi bisa menyalurkan emosi juga sekalian kan. Mm-mm. Nah tapi Bang bener nggak nih kalau memang orang nih ya rajin berolahraga, produktif lah dia. Sebenarnya bener nggak kalau olahraga atau workout itu bisa bikin stres kita tuh agak berkurang gitu, atau Ya. mungkin lebih positif gitu? Tuh bener nggak sih sebenarnya? Atau mitos jangan-jangan nih? Pasti sih Mbak, dia ada namanya endorfin. Jadi setelah kita melakukan misalnya capek nih, Ya. sama kayak makan, kita kan habis Ya, makan bahagia itu ada rasa tertentu kan. Yep. Nah, di olahraga ada juga gitu Mbak. Jadi setelah kita olahraga keringetan pasti kita merasa lebih fresh gitu. Apalagi cewek biasanya kena keringet kan pasti Iya. dia selfie itu glowing kan. Oh, Nah, itu kan iya, glowingnya iya, karena iya, olahraga iya, tuh. iya, betul, Itu betul, dia betul. baru 1 hari itu dia melakukan olahraga. Nah, coba misalnya dia lebih rutin olahraganya. Nah, pasti makin glowingnya dari dalam glowing, dari luar juga glowing gitu kan. Iya udah dia glowing kan, pasti olahraga tuh ya membuang racun Ya, juga betul, sebenarnya Mbak. kan Bang. Ya pastinya badan lebih sehat juga, pasti kulit pun sebenarnya ya ikut-ikut aja juga Iya, kan pastinya. Bang gitu. Betul. Nah tapi nih memang Bang kalau misalnya olahraga nih apa sih Bang contoh olahraga mungkin yang lebih fun dilakukan, karena apalagi cewek atau nggak ibu-ibu nih, Ya, betul. mungkin kan ibu-ibu kayak aku udah capek masak, aku udah capek nyapu. Apakah Ya. sebenarnya itu termasuk olahraga, atau apakah olahraga pilihan nih yang baik untuk ibu-ibu mager gitu? Mungkin tips dari saya sih tetap yang paling the bestnya workout yang bisa dilakukan di mana aja tuh tetap latihan beban. Nah, Oke. cuman bisa di rumah. Kalau misalnya punya dumbbell, beli dumbbell boleh. Misalnya nggak punya dumbbell, mungkin LPG 3 kilo bisa juga kan untuk squat kan. Iya, iya, Nah, iya, bisa iya. juga tuh ibu-ibu kan. Soalnya pergerakan kita memang ada yang bilang gitu tuh, Iya. ibu-ibu rumah tangga kan. Jadi udah ngepel, sapu apa segala macam seharian, keringetan juga kok. Iya, Nah, capek tapi aku ya kan. tetap berbeda Mbak. Soalnya kita kan butuh massa otot yang dinaikin Iya. biar lebih lean gitu kan, biar lebih sehat, lebih strong. Jadi misalnya gendong anak atau angkat belanjaan kan, cewek-cewek kan suka shopping kan. Iya. Misalnya dia pingin shopping Iya, berat kan, iya. kanan kiri tentengan, misalnya nggak kuat ini jadi Loyo ya? jadi loyo, terus shoppingnya jadi sedikit. Padahal kalau misalnya banyak kan bisa dia, kalau kuat kan bisa banyak shoppingnya. Iya, kalau udah bersuami gitu kan, ya istrinya kalau kuat ngangkat belanjaannya seneng Pak. Ya. Yang bapak apa ini nih kayak stres bayarnya nanti ya kan. Jadi kayaknya agak serba salah juga, tapi nggak juga ya. Memang kita harus bangun masa otot ya Bang Ya, ya. betul. Apalagi masih muda nih, karena ini bener nggak Bang, katanya semakin kita tua tuh semakin, aku nggak tahu istilahnya gimana ya, apakah semakin keropos kah atau apa. Jadi memang harus di build itu muscle-nya supaya Ya. kita punya kaki tuh kuat gitu. Bener nggak sih itu Ya, Bang? itu benar yang Mbak Nadia tadi bilang. Nah, benar banget. Terus yang satu lagi, kita makin tua itu metabolisme kita makin lambat. Iya, iya, iya. Nah, jadi kayak mungkin kayak saya dulu nih, ngerasain waktu muda SMA, SMP gitu kan, mau segala macam kemana-mana mager, tetap badan tetap segitu aja kan. iya, Sementara iya. waktu udah mulai beranjak kepala 3 ini kan dikit-dikit apa nggak aktif olahraga dikit aja langsung buncit gitu kan, karena metabolismenya lebih lambat. Jadi harus lebih aktif. Nah, apalagi misalnya buat ibu-ibu rumah tangga nih. Ya. Nah, misalnya yang umur 40 tahun atau 50 tahun ke atas, nah dia harus lebih hard work lagi. Misalnya olahraganya mungkin bisa 2 kali sehari, ada juga tuh Mbak. Jadi benar-benar ya 2 kali. sehari. Ada tuh salah satu klien saya, jadi paginya lari, dia malamnya atau sorenya tuh nge-gym lagi. Wow. Tapi memang ada hasil sih. Kak, aku bisa merasakan sih dan melihat juga kalau emang ibu-ibu ya, apalagi udah umur 40-an, mungkin bisa dibilang sorry to say mereka udah keriput nih ya. Tapi badan mereka tuh tegapnya bagus Ya, gitu ya Bang benar. ya. Mungkin kalau muka nggak bisa bohong ya, Ya. karena nggak ada gym muka gitu ya Bang ya. Mungkin perawatan ke Perawatan klinik aja, gitu kan. benar. Tapi kalau badan tuh nggak bisa bohong memang ya Bang ya. Ya, jadi
Ini aku ada olahraga namanya kalau nggak salah brisk walk bang, abang tau nggak yang jalan cepet gitu 10.000 langkah setiap hari. Iya, Itu iya. apakah berpengaruh juga? Apakah itu lumayan membakar kardio nggak sih sebenarnya? Pasti karena setiap kita lakuin apa aja kan dalam keseharian kita tuh kan kita bakar kalori, pakai Iya, kalori. Nah, sementara misalnya ada beberapa step, ribuan step, puluhan ribu step yang dilakukan, kan otomatis bakar kalorinya lebih banyak gitu, Mbak. Pasti ada hasilnya juga. Bagus juga Tapi tuh. lumayan juga sih buat ibu-ibu sebenarnya Ya, bang ya benar. kan mereka masih pakai daster aja nggak perlu lari. Masanya kan kadang ada ibu-ibu mungkin yang capek lari karena mungkin badannya agak gemuk ya, mungkin dengan jalan cepat Jalan itu bisa kan ya, jalan ada santai. di YouTube gitu kan bang. Oke, jadi itu bisa alternatif juga buat para Ya, ibu-ibu betul. kan. Kadang kita apalagi kalau misalnya kita buat ibu-ibu nge-gym, terkadang juga nggak bisa kita langsung suruh lompat ya bang ya, Ya, karena benar. kakinya belum kuat mungkin gitu. Tapi nih bang, pengalaman abang sebagai personal trainer ya, mau di gym ataupun pembentukan massa otot kayak ataupun mungkin Muay Thai abang dulu nih, sebenarnya apa sih yang lebih berpengaruh? Apakah memang angkat beban itu adalah salah satu workout yang baik untuk membakar lemak nih? Nah jadi beda ya, kalau misalnya dia lari nih kurus gitu, tapi kalau angkat beban itu ada orang bilang awas tuh ntar berotot tuh perempuan lu gitu, itu gimana tuh bang? Yang pertama, untuk membangun massa otot tuh nggak semudah yang kita pikirin. Nah, butuh waktu, butuh proses juga. Ya, ya. Jaga makanan juga nggak gampang kan. Nah, cuman di latihan beban itu, setelah kita melakukan latihan beban, misalnya 2 jam atau 1 jam kan. Nah, jadi kalori yang terbakar atau lemak yang terbakar juga selama 24 jam dia masih kebakar. Kita tidur pun masih tetap Kalau angkat beban itu? angkat beban. Jadi lebih efektif lah. Bisa dikombinasiin juga sama kardionya tetap. Sebenarnya bisa dibilang itu terlihat mudah ya, cuman ngangkat beban gitu bang. Tapi sebenarnya pedih juga ya. Ya, ada form-formnya, tekniknya harus benar. Kalau nggak Iya. bisa cedera kan, Mbak. Iya betul. Nah mungkin itulah gunanya mungkin Tribuners di rumah yang mungkin pengen coba workout yang Ya, agak benar. lebih ekstrim ya bang ya. Kayaknya butuh coach atau personal trainer Ya, nggak sih bang? harus untuk bisa Karena, diawasin kan. Karena kadang aku pernah tuh coba-coba sosok nge-gym pakai squat zaman dulu banget lah ya. Squat yang pakai ini, Ya, pakai pakai bar barbel. gitu kan, dumbbell gede gitu kan. Itu salah, jinjit akunya. Harusnya kan nggak boleh Iya. gitu kan. Dengan posisi yang harus tepat gitu, memang cedera sih ya. Jadi kayaknya bagusan emang personal trainer dulu Ya, benar. ya kan bang. Nah tapi nih bang, sebenarnya kan untuk membangun massa otot tadi abang bilang agak susah gitu kan. Sebenarnya susahnya gimana nih? Apakah perempuan itu bisa, perempuan khususnya apakah bisa langsung berotot seperti itu, ataukah sebenarnya itu tidak semudah itu gitu loh. Kita mau angkat berat segimanapun ototnya tuh nggak bakal sebesar laki-laki. Laki ya gitu. benar. Karena kan dari segi organ tubuhnya, metabolisme segala macam kan memang beda kan Iya, ciptaannya. Jadi yang cewek dan cowok kan. Nah, sementara yang cewek misalnya latihan beban paling ngelin aja dia. Jadi nggak terlalu gede. Misalnya terlalu gede berarti ada efek-efek yang lain lah gitu, seperti itu, Mbak. Ada asupan lain mungkin Asupan ya. lain benar. Oke, jadi sebenarnya kalau perempuan dibilang bisa berotot seperti laki-laki dengan lazimnya itu tidak akan mungkin ya bang. Ya, benar. Ya kan, kecuali memang diberikan asupan lain lah ya, Ya, benar. kita bilangnya asupan lain ya gitu kan. Jadi memang kalau dibilang mitos sebenarnya tanpa sengaja bang, dengan sengaja loh bang, nggak Iya, mungkin sebesar iya, itu juga kan. Jadi paling Tribuners kayaknya memang cuman kenceng Ya, ya, jadi Bang, jangan takut ke gym, angkat beban segala macam untuk khususnya yang cewek-cewek kan, ibu-ibu. Jangan takut latihan beban. Karena hasilnya pasti bagus untuk badan sendiri, untuk mental juga ada ngaruh juga efek. Iya, itu ngaruh juga bang ke positive mind gitu. Ngaruh, Mbak. Ada beberapa klien saya yang testimoni gitu lah, semenjak latihan sama Coach Rido, saya lebih tidur lebih terjaga, Iya, nggak iya, overthinking, iya. Betul. nggak anxiety lagi gitu. Lebih Tapi, fresh lah. Iya, banyak juga Nadia dan teman-teman Nadia merasakan kalau kita nge-gym memang ya, bukan nge-gym doang mungkin ya bang, Iya. mungkin dengan olahraga yang lain. Tapi memang dengan olahraga kita kan agak capek ya. Ya, Tidur jadi teratur, bangun seger, itu memang tidak ada pikiran-pikiran yang yang Oh benar. iya benar, itu nyata adanya. Nyata. Aku udah merasakan gitu. Ya kan bang. Nah oke bang, kalau kita bilang diet ya, kita mau diet gitu. Sebenarnya benar nggak sih ada makanan yang mungkin kita bisa konsumsi banyak, tapi sebenarnya tuh nggak bikin gemuk gitu. Ada nggak bang? Mungkin untuk panduan diet dan tips diet kan banyak dicari nih di Google atau YouTube, di medsos juga banyak kan. Iya. Nah, tetapi untuk mempengaruhi bener-bener yang pakemnya lah gitu, Mbak. Iya. Pakemnya itu bisa dikurangin gula, minyak, tepung gitu, Mbak. Itu sangat
sangat mempengaruhi sih. Bisa saya berani garansi juga tuh, misalnya ngilangin yang saya sebutin tadi, dalam seminggu mungkin bisa turun 3 kilo 4 kilo gitu. Tanpa gula tuh. Tanpa gula, tapi itu minyak lemes, tepung. Bang, kalau Enggak, tetap dia diganti aja Mbak. Misalnya gulanya lebih gula yang alami gitu, Buah lemaknya gitu. lemak alami ya. Misalnya karbo, biasanya kita pakai nasi nih. Iya. Untuk karbonya bisa diganti pakai ubi rebus, bisa juga. Gitu. Tapi nih Bang, ada nggak tips nih misalnya buat orang yang kita Indonesia banget ya, yang kayak aku nggak bisa nggak ada nasi, itu ada tipsnya nggak sih Bang? Karena kalau bisa dibilang pasti kentang akan lebih bagus karbonnya Ya, ya benar. dibandingkan nasi, karena nasi juga ada gulanya. Itu ada tipsnya nggak Bang? Kalau tipsnya sih memang berat sih, ngurangin nasi ya. Abang bisa gimana? Dulu awalnya saya terapin juga sih ke sharing-sharing lah ke beberapa member klien kan. Jadi pertama kurangin porsinya dulu. Oke. Nah, kurangin porsi beberapa minggu, memang nggak sebentar Mbak, karena konsisten nggak sebentar kan. Iya. Jadi kurangin seminggu atau 2 minggu, misalnya bisa dikurangin terus di replace. Misalnya di replace masih bisa konsisten, nah terus pasti nanti kelamaan makin terbiasa dengan lifestyle seperti itu, gitu Mbak biasanya. Sebenarnya itulah dia ya, lebih sulit itu mengubah lifestyle ya Bang Ya. ya kan, karena kita biasanya mungkin kalau yang belum olahraga, kita rutinitas tuh pagi kerja, Ya. pulang sore udah capek gitu. Tapi ada orang yang dengan semangatnya mereka berangkat pergi ke gym, Ya, benar. mereka zumba, mereka pound fit gitu loh Bang. Jadi sebenarnya itu balik kepada motivasi diri juga ya Ya, Bang benar. ya. Tapi gimana Bang untuk meningkatkan motivasi diri itu seperti apa sih? Untuk motivasi diri pertama mungkin sebelum kita jatuh sakit kan, sebelum ada pemantik yang dari sakit yang sisinya negatif, lebih baiknya kita cari motivasi yang benar-benar apa nih yang buat aku misalnya overthinking atau kayaknya pakai baju susah nih milihnya. mau beli baju kan susah nyari size-nya kan, lihat di cermin juga kurang percaya diri gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi bisa dijadiin motivasi dari salah satu dari itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa diubah Iya, ya Bang ya, betul, Mbak. karena apalagi cewek-cewek ini kayak aku gendut banget ya, sebenarnya bisa diubah ya kan Bang, tapi tergantung kita gimana mau menerapkan itu lifestyle Ya, baru, benar. karena memang itu diakui semua orang nggak akan pernah mudah ya Bang ya. Ya. Mungkin ada yang menangis loh ya kan Bang, ada yang menangis, frustasi, bahkan kayak susah banget achieve goals, tapi ketika mereka dapetin goals itu, mereka nangis harunya luar biasa benar. gitu kan. Nah oke Bang, tapi bener nggak ini kalau tadi kan balik lagi ke muscle tadi Bang, ke otot, kita kan butuh protein Ya. untuk build muscle atau grow your muscle gitu. Tapi apakah benar nih kalau misalnya kita makan protein terlalu banyak itu ada pengaruhnya nggak Bang? Atau sebenarnya lebih baik seperti itu? Ya, itu salah satu kekhawatiran juga dari apalagi yang cewek-cewek, Oke. ibu-ibu, wanita khususnya, karena protein ini kan sifatnya ada yang kalau misalnya nggak cocok bisa timbul jerawat nih. Nah, jerawat itu kalau untuk cewek udah mimpi buruk, nightmare ya kan. iyalah, pasti. Mimpi buruk. Nah, jadi caranya itu menyikapinnya, solusinya adalah dengan kita lebihin lagi olahraganya. Oke. Jadi yang intake-nya sama keluarnya itu balance. Nah, jadi jangan sampai kita misalnya ini harus protein bagus nih untuk biar lean bagus badanku nih katanya kan. Nah, terus pas dia makan terlalu banyak protein, tiba-tiba jerawatnya muncul apa segala macam kan. Nah, terus dia kurang olahraganya. Nah, berarti salahnya di kurang olahraganya. Ya, Oke. terus bisa juga pilih produk-produk atau sumber-sumber protein yang bisa kurangin jerawat. Yang nggak terlalu menimbulkan jerawat gitulah. Ada juga. Sebenarnya makanan protein yang seperti apa sih Bang yang bisa memicu jerawat itu? Karena kan protein banyak ya didapatkan dari mana aja. Itu apa sih yang membuat gampang jerawatan? Protein seperti apa sih? Biasa mungkin kalau misalnya yang simple gitu mereka suka yang kacang-kacangan, telur. Itu nggak terlalu jerawatnya? Itu yang buat ini Oh, yang memicu jerawat ya? jerawat. Oke. Nah, jadi proteinnya bisa yang hewani kayak misalnya daging ayam, daging sapi, ayam dada gitu ya, ayam Bang, ya? tuh. Bisa dari situ sumbernya. Jadi Lebih sebenarnya aman. kita ini ya lihat bareng kita juga ya cocoknya sama apa Ya, ya Bang. benar. Kadang ada orang juga mungkin yang mereka pelong aja nggak ada urusan lagi gitu sama protein. Tapi Benar. ya kita harus tetap melihat nih Tribuners kebutuhan tubuh kita seperti Ya, apa. betul, Kita Mbak. pasti yang tahu sendiri gitu ya Bang ya. Nah kalau ini aku mau ngebahas nih Bang sama Abang dan bertanya nih, gimana sih Bang tips buat orang-orang yang mungkin malas berolahraga? Karena memang kita tadi bilang ya mengubah pola hidup itu susah. Ya, Lifestyle tuh susah. benar. Jadi apa sih Bang caranya gini? Aku mau kurus tapi aduh gimana ya? Susah banget nih bangun pagi atau gimana? Apa Bang? Ada tips nggak nih Bang? Ada sih. Apa? Mungkin salah satu tipsnya adalah misalnya yang di rumah nih. Nah, Iya. untuk di rumah kita bisa beli
alat-alat olahraga. Nah, taruh di rumah nanti kan pasti kalau kita ngeliat itu kan ini harganya segini nih, pasti Iya. kita pakai gitu kan. Terus daftar membership gym bisa juga, kalau bisa gymnya yang agak-agak mega gym kan, di Batam udah banyak Nah, mega gym iya. yang agak-agak mahal kan. Iya. Jadi kalau misalnya nggak berangkat sayang nih Sayang. uangnya gitu. Bisa gitu sih Mbak, yang simple, sesederhana Iya. itu. Aku juga pernah sih menerapkan itu dan bilang ke teman-teman kayak, kamu kalau mau olahraga beli salah satu barang yang agak mahal dikit. Ya, yang Iya. outfit Ya, yang outfit yang agak mahal gitu. Jadinya ketika kita pun pergi ke gym ya kita pede kan, lucu Ya, ya kan, betul. baju kita keren gitu. Dan kalau nggak kepake kan pasti sayang rasanya. Jadi emang benar. kalau misalnya pun kita mau olahraga apapun ya Bang, mungkin kayaknya beli salah satu alat yang keren ya. Jadi kita semangat juga buat olahraga. Habis Betul. apa lagi Bang? Terus misalnya untuk ini ya motivasi ya. Tetap motivasinya mungkin kita misalnya ada goals-goals tertentu, misalnya untuk membahagiain keluarga, bisa misalnya untuk yang cewek-cewek kan, ibu-ibu kan, karena ini nyangkut beauty ya. Iya. Nah, jadi misalnya biar anti pelakor lah kan. Nah, Jadi anti bisa pelakor. tuh ya. Jadi ini pelakor mulai banyak nih di medsos kan. Pelakor mulai banyak. Nah, bisa juga aku harus glowing juga nih kan. Gitu bisa. Jadi supaya memotivasi ibu-ibu supaya rajin olahraga Ya, gitu ya. betul. Memang kadang ibu-ibu ini mukanya glowing ya kan, tapi nggak mau, males mereka. Jadi Ya. memang harus semangat ibu-ibu walaupun tadi sebenarnya males juga nih masih nih. Tapi ya mau gimana lagi Harus, ya, ya. ya kan umur tetap berjalan. Nanti aku semakin tua juga Ya, nih kan Bang, mau benar. nggak mau. Ya kan, karena muka dirawat, kita nggak rawat badan ya percuma juga. Jadi emang harus olahraga sama makanan sehat sebenarnya betul. ya Bang ya. Oke. Saya sering itu tuh Mbak buat di story kan. Misalnya saya lagi sendiri buat storynya hashtag aku malas tapi aku harus. Misalnya Iya. sama berdua sama istri kan. Nah, kami malas tapi kami harus gitu. Enak Bang suami istri ini apa workout bareng. Kebayang kalau punya pasangan satu olahraganya kencang banget ya kan, yang satu makanannya mesti santan. Aduh Bang ya. Misalnya kan kita gak Iya, sulit iya, juga ya. betul. Kadang memotivasi orang di sekitar kita pun agak sulit ya Bang. Ya, benar. Jadi memang kita enaknya tuh memang di lingkungan yang Ya, ya. makan sehat, apalagi kalau kita nggak di lingkungan yang makan sehat, kita mesti ngontrolnya itu pasti agak sulit ya Bang. Ya. Apalagi orang-orang yang ngopi kan Bang. Benar. Itu gulanya banyak banget ya Banyak Bang. ya. Kan macam-macam tuh, ada susu, ada gula, segala macam kan. Misalnya Ada aren gitu. ya mungkin misalnya nggak terlalu sering nggak masalah lah. Misalnya untuk nongkrong kan nggak mungkin nggak ngopi gitu Iya, kan. iya. Ya kalau misal sekali-sekali cheating nggak terlalu Ya, berpengaruh, nggak tapi terlalu, tetap aja ingat membakarnya Ya, gimana kan betul. Bang. Terus gimana Bang, ada tips lagi nggak nih misalnya buat tribuners yang mungkin agak susah bangun nih Bang? Ada lagi nggak Bang? Mungkin lebih ke saran sih. Kalau misalnya saya sih yang sekarang paling saya tekankan itu konsistensi. Nah, terus misalnya diet kan banyak nih caranya. Ada diet keto, Ya. ada intermittent fasting, kan ada defisit kalori. Nah, cuman tetap kunci utamanya itu di konsisten. Jadi konsisten itu bukan cuman seminggu, kan 2 bulan, 3 bulan, ada yang misalnya sebulan nih, Ya. aku sebulan udah diet nih, tapi nggak turun-turun. Nah, Nah, bukan. iya. Jadi konsisten itu 5 tahun, 10 tahun itu baru disebut konsisten. Waduh, lama amat Ya, Bang. 2 tahun lah paling nggak. Aduh, lama banget. Tapi itu namanya Jadi lifestyle ya lagi-lagi ya. sabar, konsisten itu. Pasti ada hasil. Tapi Pasti. Bang, ada nggak pesan nih buat Abang mungkin ke tribuners yang merasa aku udah diet nih, aku udah berusaha sampai dia nangis segala macam, tapi dia berbeda nih progresnya dengan orang lain. Tuh ada pesannya nggak Bang buat tribuners yang Ada. kayak gitu? Itu tadi kan ada beberapa tips-tips atau cara-cara diet tertentu. Nah, jadi nggak works di beberapa orang, Mbak. Iya, Jadi kita harus tetap harus tes, operate misalnya bagus, nah, kita lanjutin. Misalnya pas kita tes operate nggak bagus, kita exit keluar lagi cari yang cocok gitu. Pasti ketemu kok, pasti ada. Tapi ya lagi-lagi memang badan manusia berbeda ya Bang. Berbeda ya. betul, Mbak. Yang Semuanya penting berbeda. rajin-rajin cari-cari tahu. Bisa tuh, pasti ada hasilnya, Mbak. Iya, karena kadang kan kita ngeliat rumput tetangga lebih hijau nih, hasilnya tetangga lebih mantep nih ya Ya. kan, kita enggak. Tapi ternyata siapa tahu kita 6 bulan nih kayak nggak ada hasilnya, tiba-tiba bulan langsung bener-bener jadi gitu ya. Manusia tuh badannya unik gitu Bang, Ya. ya, tubuhnya unik. Jadi memang nggak bisa disamakan gitu. Nah Bang, apa nih Bang yang pengen disampaikan nih untuk closing statement kita kali ini, dan boleh dong di spill Instagramnya atau media sosial Abang yang mungkin Tribuners bisa tanya-tanya mungkin sama Abang, ataupun mungkin mau latihan sama Abang gitu. Ada nggak Bang? Oke, mungkin pesan dari saya adalah tetap workout, tetap olahraga, jaga kesehatannya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobatin. Nah, terus tetap semangat, apapun hasilnya pasti ada hasilnya kalau kita konsisten, cari olahraga yang nyaman, yang membuat kita fun. Nah, terus misalnya mau lihat, saya kebetulan ada IG Mbak,
IG untuk yang fat loss. Nah, itu namanya di @slimritual. Wow. Slim Ritual. Nah, itu baru saya buat juga sih program. Jadi bisa online, bisa offline juga. Oh, jadi seperti apa ya? Coach untuk makanan gitu, Bang ya? Ya, jadi saya Menjaga kasih ini ya. Jadi dari program latihan, terus dari meal plan-nya semua saya kasih. Oh iya, bisa online juga maksudnya. Bisa online juga. Misalnya dia di mana nanti ada grup khususnya gitu. Saya baru buat juga sih, baru buat lah gitu. Karena risetnya lama kali tuh buatin programnya. Bang, ya. Dari Batam Street Fighter Street fighting apa Street fighting sekarang. Street fighting ya kan. Habis itu Muay Thai ya kan. Personal trainer, belum lagi bekerja yang utamanya ya kan. Ya. Terus bikin lagi nih meal plan bla 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 ini, Bang. Soalnya saya kayak suka gitu bantu orang. Jadi bawaannya mau ngelayanin orang aja gitu. Ngasih jasa gitu kan. Kasian ya, dilayani nanti abang nggak dilayani ya kan, tapi mau nggak mau ya kita berbagi ya Bang ya. Ya Betul, ya harus sharing kan, sharing is caring kan. Iya, sharing is caring. Lagian kita juga ya kalau ngeliat orang sehat juga seneng ya Bang. Ya benar, jadi apa yang kita buat terus orang berhasil kita seneng juga tuh, kayak guru lah. Misalnya muridnya pintar kan bangga gitu kan. Walaupun kadang kita dilupakan ya Bang. Ya, betul. Nggak apa-apa, yang penting kalian sehat ya. Kok curhat ya Bang ya. Oke Bang, ada lagi nggak pengen disampaikan ke Tribuners untuk closing statement lagi? Siapa tahu ada yang tertinggal ya kan Bang. Siapa tahu silakan monggo. Paling yang tadi sih Mbak, yang masalah konsistensi itu tetap lifestyle sehat itu tetap kunci utamanya adalah konsisten. Apapun kita mau olahraga di rumah, mau olahraga di gym, tetap harus konsisten. Paling enggak 1 bulan, 2 bulan, misalnya enjoy ada hasil langsung lanjutin gitu. Iya, apalagi kita bisa cari temen yang memang ngedukung kita ya. Ya, Enak banget betul, itu partner lah ya, temen dan partner ataupun pasangan kita tuh serunya bukan main. Nah Bang, abang perasaannya gimana sih sebenarnya podcast sama Nadia dan Tribun di sini? Karena abang udah 2 kali ya. Ya itu gimana tuh perasaannya Bang? Saya sebenarnya bangga ya. Bangga? Jadi ya dari jauh-jauh Iya, diundang kan podcast dari Mbak Rina kan, ngechat kan, Mas datang lagi. Oh berarti ada value lah dari saya gitu kan. Jadi saya kalau misalnya ada yang tertarik itu, ada yang bisa digali saya merasa bangga lah gitu kan. Maksudnya ada yang bisa dibagikan gitu. Terus baik-baik kru-krunya, baik-baik abang-abang kru baik, Mbak Rimna, Mbak Nadia baik juga, welcome. Iya dong, harus. Ya kan Bang? Jadi kayaknya Tribun keren, Tribun Batam, mantap. Yeay. Jadi memang nggak kapok ya Bang ya. Walaupun kadang Nadia suka kerjain nggak apa-apa ya. Benar. Nggak apa-apa. Yang penting ilmunya bermanfaat gitu kan. Ya mudah-mudahan juga Tribuners di rumah nggak bosan-bosan nih Bang mantengin Tripod Health and Beauty, karena memang pastinya informasinya kan baik ya, apalagi untuk kesehatan dan juga kecantikan. Bukan kecantikan untuk perempuan doang nih, tapi kan untuk laki-laki juga, mungkin agar semakin awet muda dan lain-lain ya kan. Jadi memang podcast-podcast yang kayak gini harus terus dicanangkan nih Bang ya kan. Karena supaya kita menuju Indonesia berotot, enggak sehat ya. Ada satu lagi nih Mbak, masalah yang glowing tadi kan. Kalau misalnya kecantikan wajah tuh bukan cuma untuk cewek kan. Nah jadi kalau misalnya cowok tuh saya kadang sering biarpun muka gini sekarang ya. Jadi tetap kayak beli-beli kayak sunscreen apa segala macam gitu kan untuk jaga-jaga lah. Jadi kadang teman-teman suka nanya tuh, katanya kenapa cowok pakai ini skincarean gitu kan. Malah saya harus nanya balik nih, ya kenapa cowok nggak skincarean gitu kan. Kan berarti itu kan kita care sama diri kita kan. Sunscreen tuh penting loh, lagi-lagi aku kalau ngebahas kecantikan sama dokter tuh pasti sunscreen tuh sangat penting loh Bang. Ya makanya saya misalnya kan saya di rumah nih ngajar istri nih, di rumah ngajar istri. Nah istri juga saya suruh ini rawat muka saya, maskeran apa segala macam ya, kan? Take and give jadinya. Sunscreen harus penting ya Bang ya. Nih ada pesan tertentu nih, walaupun kita hidup sehat ternyata sunscreen penting untuk kulit. Jadi abang ini pun ternyata menerapkan sunscreen dan lain-lain lah pokoknya untuk wajah lah. Bukan cuma sunscreen guys. Saya kurang paham juga soalnya. Soalnya dibeliin istri semua kan. Yang penting kita glowing juga lah. Masa nanti kita istri kita glowing, kita sendiri yang peot ya kan. Nggak mau lah ya Bang ya. Kita harus menyesuaikan dengan istri kita ya Bang. Betul. Oke Bang, itu aja mungkin mau disampaikan. Ada lagi? Cukup Mbak. Cukup ya. Cukup, terima kasih. Oke. Tribuners, terima kasih udah menyaksikan Tripod Health and Beauty bersama Nadia dan juga Bang Rido. Thank you banget Bang Rido sudah hadir jauh-jauh ya kan, menerjang badai dan hujan atau apapun di luar sana ya, di luar studio ini. Tapi terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada kesempatan lagi kita bakal undang Bang Rido lagi. Amin, terima kasih. Ngebahas tema-tema yang lain mungkin ya kan. Silakan. Anytime ya Bang ya. Kami hubungin, mudah-mudahan dibales ya Bang ya. Jangan sibuk-sibuk loh Bang. Jangan sombong-sombong sama Tribun Batam. Untuk Tribun pokoknya saya usahain lah. Iya kan, nanti lewat di jalan tiba-tiba si Nadia gitu.
Jangan ya Bang, kita Ya, sapa-sapa nanti Bang ya di jalan. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, terus share ini podcastnya ke teman-teman kamu. Kalau misalnya tadi ada yang kelewatan boleh diulang lagi karena live ini akan di upload juga di Facebook dan YouTube kita, jadi nggak bakal hilang Bang jejak digital kita ini ya Bang, kebersamaan kita ini. Oke Bang, ada yang mau sampaikan, mungkin bilang thank you buat Tribuners yang sudah menyaksikan Bang. Terima kasih untuk Tribun Batam, khususnya untuk mbak-mbak semua, untuk kru abang-abang semua, untuk Tribuners. Jangan lupa tetap jadi Tribuners, jangan ke yang lain, tetap setia sama Tribun. Terima kasih Mbak. Oke, bye-bye Tribuners.